Aduh, pasal lagi. Hai adik-adik sekalian, gimana kabarnya hari ini? Aduh, Kak Dora teh kehujanan, lagi musim hujan loh adik-adik sekalian, jaga kesehatan ya. Nah, hari ini kita akan beribadah lagi dong. Semuanya udah pada siap? Nah, udah pada siap semuanya? Kita mau tenangkan diri kita terlebih dahulu. Kak Dora mau ajak kita untuk masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Ibadah sekolah minggu hari ini Kak Dora buka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik sekalian, tadi Kak Dora itu datang ke sini kehujanan, jadi makanya pakai topi ya, pakai jaket. Nah adik-adik sekalian, bersyukur ya 1 minggu kembali boleh kita lalui, ini semua karena pertolongan Tuhan ya. Tuhan begitu mengasihi kita, melingkupi kita dengan kasih dan kuasanya. Kak Dora hujan, lalu corona gak selesai-selesai. Dari mana kasihnya Tuhan? Loh adik-adik, ingat Tuhan tidak pernah janji kalau ikut dia selalu jalannya mulus. Tapi Tuhan selalu janji akan selalu menyertai kita. Buktinya apa Kak Dora? Buktinya kita masih bisa ketemu sekarang walaupun lewat video. Itu semua karena pertolongan Tuhan loh adik-adik sekalian. Nah Kak Dora mau ajak kita untuk nyanyikan sebuah lagu Lingkupiku dengan kuasamu. Jadi meskipun kita dalam kondisi yang susah, dalam kondisi yang sulit, kita mau tetap datang kepada siapa? Kepada Tuhan kita. Siapa dia? Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita, mencintai kita, dan melingkupi kita dengan kasih dan kuasanya. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini, Lingkupiku. Dengan sikap berdoa adik-adik sekalian, mungkin yang belum bisa lagu ini kita boleh belajar bersama, tapi sudah bisa sungguh-sungguh nyanyikan dari dalam hati. Ingat betapa besar kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kemana kita mau lari saat dunia ini begitu sulit rasanya? Kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasanya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku.
saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Adik-adik, Kak Dora ajak kita untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, benar, aku tenang sebab Engkau Allahku. Apalagi yang perlu ku khawatirkan? Apalagi yang perlu ku takutkan dan ku ragukan? Aku punya Engkau sebagai Allahku, Tuhan Juru Selamatku. Tuhan, pimpinlah aku dalam usiaku ini, biarlah aku semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin memiliki kerinduan yang teramat besar untuk mencari kebenaran firman-Mu. Pimpin ibadah kami pada hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yes, adik-adik sekalian, nah kita ini bukan sembarang pekerja loh. Loh kok kerja Kak Dora? Nah, pernah gak sih lihat mungkin papa atau mama yang bekerja ya? Kok bisa sih sampai bertahun-tahun kerjanya? Ya itu semua karena bukan pekerja sembarangan. Papa dan mama sudah bekerja dengan sepenuh hati, melakukan segala sesuatu yang terbaik gitu loh. Nah, kita ini juga sebagai anak-anak Tuhan bukan juga pekerja yang sembarangan. Loh kenapa Kak Dora? Karena kita ini dipilih. Kita ini dipilih loh oleh Allah Tuhan kita. Gak sembarangan. Dan kita itu diutus untuk melakukan pekerjaannya Tuhan. Menjadi alatnya Tuhan. Itu suatu hal yang luar biasa. Nah Kak Dora mau ajak kita untuk nyanyikan sebuah lagu bukan sembarang pekerja. Mungkin selama ini kita cari-cari ya, aduh apa sih yang benar di dunia ini, apa sih yang benar. Kita mungkin masih meragukan, benar gak sih ikut Yesus, benar gak sih ikut Tuhan. Nah lagu ini mungkin bisa jadi jawaban buat kita semua, bahwa ikut Yesus adalah satu-satunya jalan kita untuk mencapai satu kehidupan yang namanya sukacita. Meskipun ada badai yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi nyata sekali sukacita Tuhan bagi setiap umat pilihannya. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Bukan sembarang pekerja. Ayo semuanya bangkit berdiri sambil bertepuk tangan, bersukacita, menyanyikan pujian bagi Tuhan Allah kita. Bukan sembarang pekerja. Telah lama ku cari-cari jalan hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Sekali lagi ya. Telah lama ku cari-cari jalan hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja. Ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia Raja segala raja. Memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Tuh kan adik-adik sekalian, ini semua anugerah semata loh. Tuhan pilih kita bukan karena kuat dan hebat kita, tapi karena kuasanya memilih kita. Mungkin selama ini kita cari, mau cari damai kemana sih? Mau cari hidup yang menang, mau cari hidup yang penuh sukacita kemana? Ke Yesus Kristus, itulah jawabannya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi boleh ya?
Dengan lebih bersemangat, dengan lebih bersukacita dan beriman, nyatakan lagu ini di dalam hati dan mulut kita. Bukan sembarang pekerjaan. Telah lama ku cari-cari jalan hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja. Ya, 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 Yesusku luar biasa. Ya, 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 Dia Raja segala raja. Memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya, 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 aku dipakai olehnya. Ya, 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 sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari jalan hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilmu menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. Ya, 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 Yesusku luar biasa. Ya, 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 Dia Raja segala raja. Memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Oh, 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 aku dipakai olehnya. Oh, 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 sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa. Tuhan sudah pilih kita, panggil kita. Sekarang jawabannya, kita mau atau enggak? Mau atau enggak? Kak Dora yakin sekali pasti anak-anak semuanya siap ketika Yesus panggil menjadi pekerjanya, memberitakan kebenaran firman-Nya kepada semua orang. Nah, adik-adik sekalian, Kak Dora mau ajak kita nyanyikan sebuah lagu lagi sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini. Judulnya Allah Peduli. Kenapa Allah peduli, Kak Dora? Karena Allah begitu mengasihi kita. Loh, mengasihi kita dari mana? Kita sekarang susah, mau keluar susah. Apalagi sekarang kota Pontianak sudah zona merah, Kak Dora. Allah peduli dari mana? Allah peduli, adik-adik sekalian. Allah mengasihi kita, melindungi kita. Kenapa ini terjadi, Kak Dora? Supaya kita ingat dan ingat kepada Dia. Supaya kita ingat bukan bersandar kepada diri kita sendiri, tetapi bersandar kepada Tuhan. Kak Dora ajak kita semuanya nyanyikan lagu ini bersama-sama. Allah peduli, Allah mengerti. Mungkin banyak sekali hal-hal yang terjadi di dunia ini yang kita gak ngerti. Kenapa bisa terjadi? Tapi satu hal yang harus diingat adik-adik sekalian, Allah peduli dan Allah mengerti betul hidupmu dan juga hidupku. Hidup kita semua umat pilihannya. Dan Allah tidak pernah tutup mata, tutup telinga akan kita. Dia peduli, Dia mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi
tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dengan sikap berdoa kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Allah mengerti, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah peduli, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Percayalah adik-adik sekalian, Allah mengerti dan Allah begitu peduli dengan hidup kita. Oke, Kak Dora mau ajak kita semua lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Allah yang begitu baik, yang begitu mengasihi setiap kami. Engkau peduli dan Engkau mengerti hidup kami. Tuhan, bukalah hati, buka telinga, buka mata kami, buka pikiran kami. Supaya lewat pemberitaan firman Tuhan ini yang akan kami dengarkan bersama, kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau Tuhan. Dan hidup kami boleh berbau harum di hadapan-Mu, menjadi persembahan yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkatilah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan adik-adik sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Terima kasih adik-adik sudah menyempatkan waktu untuk beribadah bersama. Ya, hari ini kita mau melanjutkan cerita tentang perjalanan Yusuf. Adik-adik, di tengah kondisi dunia saat ini, kondisi sekitar kita di mana corona lagi marak-maraknya, kembali lagi booming ya, viral lagi, di mana Pontianak juga lagi zona merah. Adik-adik, Cece Lisa tahu mungkin adik-adik ada beberapa yang sudah lama ada di rumah, lalu kayak Cece Lisa juga harus tetap bekerja, dan ya bekerjanya ya sambil khawatir. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu orang-orang di sekitar kita positif atau negatif. Adik-adik pernah mikir nggak sih sampai kapan ya corona ini selesai, sampai kapan wabah ini berakhir dan ketemu jalan keluarnya. Nah, dalam kondisi begini banyak ketidakpastian ya adik-adik. Kita mau rencana ini, rencana itu agak susah. Seperti kita mau rencana mungkin ada
adik-adik sekalian yang punya adik-adik kecil mau masuk TK juga ragu-ragu, mau masukin mama papa ragu, atau kayak mungkin ada yang mau nikah juga ragu-ragu bagaimana acaranya karena di tengah kondisi pandemi begini. Nah, banyak sekali hal yang tidak pasti yang terjadi karena corona ini adik-adik. Sama seperti di zaman Yusuf saat itu, kalau adik-adik memposisikan diri mendengar cerita tentang Yusuf, pasti adik-adik juga berada di salah satu kondisi di mana segala sesuatunya rasanya nggak pasti. Seperti Kobari bilang kayak naik roller coaster, dibawa naik, habis itu tiba-tiba zup turun. Nah, sama seperti saat itu di mana bahwa kita bisa lihat di cerita Yusuf ini, Allah terus bekerja untuk terus menunjukkan bahwa dia tuh ada. Allah itu ada di tengah kesusahan kita pun. Tuhan Allah itu tetap ada. Kenapa Cici Lisa bisa bilang begitu? Nah, saat Yusuf dijual jadi budak, dia pasti di saat-saat itu dia down. Kenapa saudara-saudaranya tidak menginginkan dia? Kenapa saudara-saudaranya justru berbuat begitu? Lalu setelah itu dia diangkat, dia menjadi orang kepercayaan Potifar. Tapi sampai di situ hanya sebentar saja, lalu dia dimasukkan ke penjara, difitnah dan segala macam. Itu kan kayak sesuatu yang kok gitu ya hidup ya, kok Yusuf, padahal Yusuf bukan orang yang berbuat dosa, dia orang yang taat kepada Tuhan Allah, tapi kenapa kok hidupnya begitu? Nah, itu yang perlu kita lihat lebih dalam kalau kita dengar cerita Yusuf. Apa sih, gimana sih dia tetap bertahan di kondisi begini? Nah, saat itu ketika Yusuf di tengah kondisi itu, dia tidak menyalahkan Tuhan, dia terus taat sama Tuhan, dia terus berdoa, dia rajin berdoa. Dan di suatu saat bermimpilah Firaun, raja Mesir saat itu adik-adik. Apa yang terjadi di dalam mimpi adalah begini, Firaun bermimpi ada 7 lembu kurus dan 7 lembu gemuk. Nah, 7 lembu kurus ini makan 7 lembu gemuk. Aneh ya. Lalu Firaun mimpi lagi adik-adik, ada 7 bulir gandum yang bagus, yang indah, yang gemuk-gemuk, dan ada 7 bulir gandum yang kurus tak terawat. Dan ini terjadi juga adik-adik, yang kurus makan yang gemuk, yang jelek makan yang bagus itu adik-adik. Lalu bingunglah Firaun apa arti mimpi ini. Dia panggil semua orang yang ahli dalam hal-hal begitu, tapi tidak ada satupun yang berhasil menerjemahkan. Nah, sampailah satu informasi penting bahwa ada seseorang di penjara bisa artikan mimpi, yaitu Yusuf. Lalu dipanggillah Yusuf ke kerajaan menghadap Raja Firaun saat itu. Disitulah Tuhan Allah bekerja atas Yusuf. Allah memberikan hikmat kepada Yusuf untuk mengartikan mimpi Firaun. Dan saat itu adik-adik, itulah titik balik Yusuf, di mana dia dipercaya oleh Firaun. Dia bisa mengartikan mimpi itu bahwa nanti akan ada 7 tahun masa kelimpahan, makanan banyak, ada banyak sekali yang bisa dimakan. Tapi setelah itu ada 7 tahun kelaparan. Kelaparan artinya tidak ada yang dimakan, tidak ada bahan makanan, mau tanam apa aja gagal. Dan karena Yusuf berhasil menerjemahkan, mengartikan mimpi itu, dia diangkat menjadi penguasa kedua di Mesir. Wow sekali ya adik-adik, kita bisa lihat bagaimana Allah mengangkat Yusuf perlahan. Nah, sampai di sini apakah adik-adik sudah bisa mencerna bagaimana Tuhan bekerja? Ya, hebat sekali bukan? Nah, adik-adik, sekarang kita lihat bahwa 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kemiskinan, kelaparan ini benar-benar terjadi. Ketika 7 tahun kelimpahan, Yusuf memimpin negara Mesir ini dengan baik. Yaitu apa yang terjadi, dia mengumpulkan makanan dengan lumbungnya yang besar, dia simpan makanan ini. Lalu 7 tahun kelaparan terjadi. Di seluruh negeri sedang dilanda kelaparan, termasuk desa tanah Kanaan, tempat Yusuf berasal, tempat saudara-saudaranya dan bapaknya tinggal. Di saat itu mereka kelaparan dan tidak ada makanan. Lalu Bapak Yakub menyuruh anak-anaknya untuk pergi ke tanah Mesir karena dia mendengar bahwa di tanah Mesir ada stok makanan di sana. Jadi dia menyuruh anak-anaknya untuk pergi, tapi tidak boleh membawa Benyamin karena dia takut Benyamin ini anak paling bungsu, sisa satu-satunya anak paling bungsu yang dia sayangi, dan dia ingin Benyamin ada di sisinya. Jadi berangkatlah mereka bersepuluh untuk cari makanan ke Mesir. Saat datang ke Mesir, Yusuf melihat mereka.
Nah, menurut adik-adik sekalian, apakah saudara-saudaranya ini ingat itu siapa ya? Siapa penguasa di Mesir itu? Ya, ketika mereka menghadap Yusuf, mereka sudah tidak mengenali Yusuf lagi. Tetapi Yusuf masih mengenali mereka, adik-adik. Nah, saat itu ketika Yusuf mengenali mereka, Yusuf tidak langsung bilang, "Oh, abang-abangku kamu ya yang dulu buang saya." Tidak. Dan Yusuf juga tidak langsung, "Oh, abang-abangku kemarilah, aku sudah memaafkan kamu." Dia juga tidak begitu. Apa yang dilakukan Yusuf, adik-adik? Yusuf menguji kakak-kakaknya. Dia tidak mengaku dulu kalau dia adalah Yusuf. Dia ingin menguji apakah kakak-kakaknya, saudara-saudaranya ini masih adalah sifat yang sama, karakter yang sama, punya iri hati, punya dendam, punya satu kebencian. Jadi dia mau uji mereka dulu. Salah satunya adalah dengan menuduh mereka sebagai mata-mata. Yusuf bilang, "Kamu datang ke sini pasti mau jadi mata-mata." Lalu mereka membela diri, tidak mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa mereka itu bukan mata-mata. Lalu Yusuf bilang, "Oh, nggak mungkin ini, pasti kamu mata-mata." Lalu mereka bilang, "Nggak mungkin, kami cuma datang untuk ambil makanan, keluarga kami masih ada yang di Kanaan." Lalu Yusuf bilang ke mereka bahwa dia akan ambil salah satu, yaitu Simeon, menjadi tawanan. Lalu mereka harus pulang membawa si bungsu. Nah, jadi mereka bilang punya saudara bungsu yang namanya Benyamin tadi. Lalu Yusuf ingin mereka bawa Benyamin ke Mesir. Yusuf ingin tes nih apakah mereka sudah benar-benar bertobat. Lalu mereka pulang ke tanah Kanaan. Mereka pulang, lalu mereka membawa kembali Benyamin ke Mesir. Nah, saat ke Mesir, di situ tidak sampai di situ saja. Yusuf kembali lagi ingin menguji kakak-kakaknya. Saat mereka sudah di Mesir kembali, mereka dijamu makanan yang sangat enak oleh Yusuf. Lalu dikasihlah kepada Benyamin porsi yang paling besar, paling banyak. Nah, Yusuf ingin melihat apakah kakak-kakaknya ini, saudara-saudaranya ini masih iri atau tidak. Ternyata mereka tidak iri hati. Lalu diuji lagi yang terakhir kali. Gimana ujiannya, Cece Lisa? Ujiannya adalah begini. Yusuf membuat satu scene, adik-adik, di mana pura-puranya saudaranya ini mencuri piala tempat minumannya yang paling berharga. Dia taruh, sembunyikan di dalam kantong ketika saudara-saudaranya ini akan pulang kembali ke Kanaan. Dia simpan di kantong salah satu saudaranya. Lalu ketika mereka mau pulang, mereka digeledah. Lalu ketemulah piala ini ada di dalam kantongnya Benyamin, saudara paling bungsu mereka. Lalu Yusuf ingin lihat nih apa reaksi kakak-kakaknya ini. Apakah adik-adik tahu apa yang terjadi? Ya, kakak-kakaknya kaget dong dan bilang, "Oh, ini bukan kami yang mencuri." Awalnya Yehuda bilang begini, adik-adik, "Kalau ada ketemu, bunuh saja kami." Lalu saat itu ketika akhirnya ketemu dan ketemunya di kantongnya Benyamin, saat itu juga Yehuda mengoyakkan bajunya dan sungguh-sungguh memohon untuk mengampuni Benyamin, karena dia sungguh-sungguh percaya bahwa Benyamin tidak melakukan hal itu. Disitulah Yusuf percaya bahwa saudara-saudaranya ini sudah bertobat, adik-adik. Dia memeluk, dia merangkul saudara-saudaranya dan dia ceritakan bahwa dia adalah Yusuf, saudara bungsu yang mereka buang ke dalam sumur dan mereka jual sebagai budak. Nah, adik-adik, kita bisa lihat lewat cerita Yusuf ini bagaimana Allah memakai Yusuf untuk bekerja, untuk menyelamatkan umat-umatnya, umat pilihannya. Seperti kita ketahui bahwa umat-umat dari keturunan Yakub inilah yang akan nantinya menjadi umat pilihan Allah, di mana di keturunan inilah akan ada juru selamat. Nah, seperti dikatakan juga di dalam Kejadian 50 ayat 20, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Nah, jadi adik-adik kita bisa lihat bahwa rencana Allah itu rencana yang besar, adik-adik. Bukan hanya kayak kamu tulis
jadwal harian. Oh, jam sekian saya mau ke sini. Oh, jam sekian saya akan main game. Jam sekian saya akan belajar. Jam sekian saya akan nonton. Jam sekian saya akan tidur. Tidak sesimpel itu. Rencana Allah itu ada yang besar, adalah rencana yang besar adik-adik. Kamu nggak bisa tentukan hari ini kamu lagi susah, kamu lagi sedih. Kamu nggak tahu adik-adik, mungkin ke depannya kamu menjadi pribadi yang lebih kuat. Cece Lisa juga sama kayak gitu adik-adik. Cece Lisa waktu masa kecil Cece Lisa ada di keluarga di mana Cece Lisa rasa mama kurang sayang, mamanya Cece Lisa sakit-sakitan. Cece Lisa sampai nanya, Tuhan sebenarnya mau apa sih sama Cece Lisa? Cece Lisa sudah rajin ke sekolah minggu, Cece Lisa sudah rajin ibadah, kok hidup Cece Lisa susah-susah sekali ya? Tapi ketika sekarang Cece Lisa jadi guru, Cece Lisa ketemu banyak anak-anak, ketemu banyak adik-adik, Cece Lisa bisa membantu mereka, membantu adik-adik untuk keluar dari masalahnya, membantu mendoakan mereka. Seperti dulu Cece Lisa juga didoakan. Jadi adik-adik, ini adalah satu rencana yang besar. Seperti rencana Allah atas Yusuf. Dia mungkin merasa tidak ada harapan, masuk penjara, dijual sebagai budak, masuk penjara. Apa yang bagus dari itu adik-adik? Tidak ada, tapi dia terus setia, dia terus taat sama Tuhan. Lalu Tuhan angkat dia menjadi seorang penguasa di Mesir, di mana dia menguasai Mesir. Lalu dia juga menolong umat pilihan Allah dari kelaparan. Di situ sesuatu yang kita bisa lihat. Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kita adik-adik. Nah, ingatlah adik-adik, di saat seperti ini, walaupun banyak hal yang buruk, banyak hal buruk terjadi, tetapi Tuhan Allah selalu ada buat kita, selalu akan menolong kita. Dia adalah Allah yang berdaulat, yang memegang hidup kita, memegang kendali atas hidup kita, memegang kendali atas hidup Cece Lisa dan adik-adik sekalian. Percayalah, waktu Tuhan pasti yang terbaik dan Tuhan selalu ada buat kita. Segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Dan semoga mari kita sama-sama berdoa, pandemi ini, masalah ini, penyakit ini segera berlalu, supaya kita semua bisa hidup dengan lebih normal lagi, new normal yang baru. Kita semua bisa berkumpul lagi bersama-sama beribadah secara langsung. Mari kita bersatu, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan mengingatkan kami sekali lagi bahwa di dalam kesulitan kami, di dalam kesedihan kami, Tuhan selalu ada buat kami. Tuhan, ajar kami untuk terus taat dan setia kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam suka kami ingat bersyukur, di dalam duka kami ingat bersandar padamu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan kondisi COVID saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, tetap semangat, ciao ciao, sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati, bye.